Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 22 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Parepare menggerebek sejumlah hotel dan mengamankan 10 pasangan ilegal atau bukan suami istri. 4 hotel yang menjadi sasaran yakni Hotel Pariwisata, Hotel Lotus, Hotel Bugis, dan Hotel Seribudis. Di antara 10 pasangan ilegal itu, 1 pasangan sesama jenis diamankan di Hotel Bugis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, M. Yaumil yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yaumil. Ya, baik rekan, seperti yang kita dengar sebelumnya bahwa memang Satpol PP sedang menjalankan Perda yang ada di Kota Parepare terkait ketertiban umum. Dan hal ini direalisasikan dengan menggerebek atau merazia sejumlah hotel, yaitu Hotel Bugis, Hotel Seribudix, dan Hotel Lotus, dan Hotel Hotel Bugis yang lainnya. Oke, seperti Tribuners, dari razia tersebut ditemukan 10 pasangan bukan suami istri yang berada atau yang sedang berduaan di dalam kamar di hotel-hotel tersebut. Nah, kemudian saat digerebek beberapa atau semuanya tidak bisa memperlihatkan kartu atau identitas suami istri mereka. Nah, kemudian ada juga satu pasangan yang ditemui di salah satu hotel, di Hotel Bugis itu tidak dia berhubungan sesama jenis ya. Nah, kemudian setelah penggerebekan atau razia, semua pasangan ini diangkut ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Terus ada juga beberapa pasangan yang mengaku dari Makassar hanya melintas di Kota Parepare. Nah, kemudian tindak lanjut daripada penggerebekan ini, razia ini, hotel yang menerima tamu tanpa identitas atau tanpa KTP juga ikut ditegur oleh Satpol PP. Nah, kemudian untuk yang dirazia dan terjaring, selanjutnya akan diberikan edukasi dan juga dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Satpol PP. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa yang dilakukan malam ini? Malam ini kami dari tim gabungan Satpol PP, BM dan dari Polres melaksanakan penertiban Perda ya, penertiban Perda nomor 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Ya, apa yang dirazia tadi, Bu? Ya, tadi kami melaksanakan razia di beberapa kos-kosan dan hotel di Kota Parepare. Kalau temannya sendiri, Bu? Malam ini kebetulan cukup signifikan ya, cukup banyak yang kami temukan pasangan, ada sekitar 10 pasang yang kami temukan, Mbak. Ya, termasuk ada pasangan sesama jenis ya? Ya, termasuk. Satu pasang. Sesama jenis? Sesama jenis yang kami temukan. Terus nantinya apa yang dilakukan pihak petugas Bu ini kepada mereka, Bu? Jadi malam ini kami membawa ke kantor untuk diwawancarai. Kemudian nantinya akan diberikan pembinaan, ya, kemudian dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Tadi ini pasangannya apa saja alasannya, Bu? Mereka... Alasannya ya ada yang bersama keluarga, ya, bersama sepupu, tapi kami dari tim tidak begitu saja langsung percaya. Kami sempat memeriksa aplikasi yang ada di handphone mereka dan kami memang menemukan ada aplikasi prostitusi di sana. Oh, berarti ada transaksi di situ? Ada. 3 nelayan asal desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur selamat dari maut. Mereka selamat dari kapal motor kuda laut yang tenggelam setelah dihantam gelombang besar di perairan Australia pada Jumat 18 Maret lalu. 3 korban selamat, sementara 9 rekan mereka belum ditemukan hingga saat ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Rio Teti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Baik, selamat siang Tribuners. Baik rekan Mei,
seperti yang tadi kita dengar bahwa 3 nelayan asal Rote, tepatnya di Desa Hundiuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, baru-baru ditemukan 3 orang yang terdampar di perairan Australia. Mereka tenggelam sekitar bulan lalu, yakni tanggal 17 Maret 2022. Mereka dibawa ke Australia oleh pesawat. Mereka dibawa ke Australia karena berdasarkan patroli pesawat Australia yang menemukan mereka, dan mereka dibawa ke Australia dengan kapal asal Singapura, kapal barang. Baik rekan Mei, dapat saya laporkan bahwa kemarin saat dijumpai di rumahnya di Hundihuk Tengah, Dusun Hundihuk Tengah, Desa Hundihuk, Melki Giri mengatakan bahwa sementara temannya yang satu, yakni Ricky Balu, masih dalam perawatan medis di Australia. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Rio atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban selamat serta Kepala Desa Hundihuk. Berikut tayangannya untuk Anda. Malamnya kita turun di Angkatan Laut. Jadi kita tidak tahu Ricky malamnya diangkat sama helikopter. Lari malam Minggu, malam Senin, Selasa baru sampai Darun. Iya. Jadi sampai tengah malamnya kita dapat angin kencang, gelombangnya besar. Jadi sempat nakoda bilang sama kita balik aja karena gelombangnya besar. Nah di situ kita balik. Balik ada sekitar berapa jam ya? Pokoknya pagi lah. Nah di situ kita tenggelam, ombak datang 1 kali sudah, perahunya terbalik. Hari Jumat pagi itu Pak. Sekitar jam 5. Waktu Jam itu 5 pagi. jam 5 pagi terus mungkin. Nah di situ kita usahakan bikin raket Pak. Jadi baik, terima kasih. Adanya kepulangan saudara kita Bapak Adel dari pemerintah desa pun menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah Australia yang sudah berupaya menyelamatkan ketiga saudara kami, Bapak Abel Kane, Bapak Makian Skiri, dan Bapak Ricky Balu. Namun dalam komunitas kita saat ini, kedua saudara kita Bapak Abel Kane dan Bapak Melki Giri sudah dipulangkan dan tiba di Rote kemarin dan diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten Rotendao. Dalam hal ini menugaskan Bapak Asisten 2 bersama Bapak Kadis Perikanan dan Kelautan, dan juga hadir bersama situ saya sebagai Kepala Desa Hundihuk untuk menerima kedua saudara kita Bapak Makian Skiri dan Bapak Abel Kano. Dan kemarin pun kami dari pemerintah desa sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak keluarga. Kalau hari ini istri, mama kandung, dan Bupati Belitung Sahani Saleh akan menggelar rapat bersama Forkopimda untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bangka Belitung tentang pengaturan pemberian jenis bahan bakar minyak Pertalite. Menurutnya, semenjak Pertamax mengalami kenaikan, memang terjadi disparitas dengan Pertalite. Bupati menegaskan dalam waktu dekat tim terpadu akan turun ke lapangan untuk meninjau distribusi BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dede. Ya, baik Mei, bisa saya sampaikan. Pada hari ini, Bupati Belitung beserta jajaran OPD dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi yang membahas persoalan BBM, khususnya jenis Pertalite, bersama Forkominda di ruang rapat Bupati. Dalam rapat tersebut, Bupati menjelaskan pada dasarnya untuk konsumsi Pertalite di Kabupaten Belitung itu mencukupi jika hanya dikonsumsi untuk kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4. Namun ia menilai pada saat ini Pertalite juga ikut dikonsumsi untuk bahan bakar tambang inkonvensional timah jenis susik yang menyebabkan
kuota dari Pertalite ini dinilai tidak mencukupi. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada jajaran Forkominda untuk mengatur distribusi Pertalite di beberapa SPBU dengan cara pembagian pagi dan malam hari. Menurutnya pagi akan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan pada malam hari itu dikhususkan untuk pengerit. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung, dia setuju dengan saran yang disampaikan oleh Bapak Bupati, tetapi perlu tindak lanjut atau pembahasan yang lebih teknis terkait rencana tersebut. Menurutnya, baik itu pengerit ataupun penambang ataupun masyarakat umum, sama-sama masyarakat Belitung yang membutuhkan BBM jenis Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, dirinya menyarankan kepada jajaran Pemda untuk segera membahas secara teknis saran yang disampaikan oleh Pak Bupati. Sementara itu, Kapolres Belitung AKBP Tris Lesmana Zefiansah juga ikut setuju dengan saran yang disampaikan oleh Bupati Belitung untuk mengatur jam distribusi Pertalite. Bahkan menurutnya selama beberapa hari belakangan ia telah memerintahkan jajarannya untuk plotting di seluruh SPBU di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan. Namun ia mengakui jika hanya bergantung kepada jajaran Polres Belitung, jumlah personel juga tidak cukup. Oleh sebab itu dia meminta tambahan dari instansi lain seperti TNI maupun dari Satpol PP Kabupaten Belitung. Ia hanya menegaskan kepada Pemkab agar memastikan jadwal distribusi Pertalite oleh SPBU dari Pertamina maksud kami ke SPBU agar proses pengamanan dari TNI Polri atau tim gabungan nanti bisa lebih efektif. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah arus kunjungan penumpang di Bandara Udara Hang Nadiem Kota Batam mulai mengalami peningkatan. Manajemen Bandara Udara Hang Nadiem Batam mencatat setiap harinya ada sebanyak 8.000 orang penumpang yang berangkat dari bandara. Untuk itu, maskapai di Bandara Hang Nadiem menambah extra flight pada tanggal 25, 27, dan 28 April mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Mei. Masih dalam seputar informasi Kota Batam bahwa arus penumpang di Bandar Udara Hang Nadiem dalam 2 hari terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami peningkatan. Nah, jadi manajemen bandara mencatat ada sebanyak 8.000 penumpang setiap harinya. Nah, jumlah ini dilayani oleh 3 maskapai dengan jumlah 63 flight setiap harinya. Ada maskapai Lion, Citylink, dan Garuda. Nah, diprediksi arus penumpang mudik diperkirakan akan terjadi mulai dari tanggal 27 hingga tanggal 6 Mei mendatang. Nah, jadi untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus penumpang panjang Hari Raya Idul Fitri ini, manajemen bandara menambah flight begitu ataupun adanya extra flight dari maskapai Lion. Jadi Tribuners, sampai hari ini adanya extra flight juga tiketnya sudah ludes terborong. Antusias masyarakat untuk melaksanakan mudik ini lantaran sudah 2 tahun lockdown begitu ataupun adanya larangan mudik dari pemerintah. Jadi momen ini disambut antusias oleh masyarakat warga Batam yang notabene perantau seperti itu. Oke, baik, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Beres atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan General Manager Bandara Hang Nadiem Batam. Berikut tayangannya untuk Anda. Tetap seperti biasa sebenarnya ya. Jadi terkait dengan fasilitas yang ada itu tetap kita sediakan. Kemudian terkait dengan penambahan pesawat ini kebetulan memang ada penerbangan ekstra ya, ada extra flight itu ada dari Lion. Jadi dari Lion itu ada yang ke Pekanbaru, kemudian ada juga ke Palembang dan ke Padang kayaknya. Ada 3 extra flight itu. Kalau tanggalnya itu berbeda-beda, tapi yang jelas itu ada terkait dengan extra flight dari Lion. Untuk jumlah kunjungan penumpang saat ini, Pak? Untuk penumpang sih saat ini rata-rata 8.000-an ya.
Itu relatif atau ada peningkatan itu? Ada, kalau ya misalnya hari kemarin sama hari sebelumnya itu ada peningkatan ya. Sebelumnya 8.100, kemudian yang kemarin, hari kemarin itu 8.600-an. Setiap harinya Pak ya? Ya, kemarin. Kalau hari ini belum dihitung. Prediksi di Lebaran nanti ada peningkatan nggak Pak? Jelas ada. Itu biasanya sih sekitar tanggal 29 itu akan terjadi peningkatan jelas. Nanti di situ ada extra flight, di situ ada, ini jelas ada peningkatan. Karena penerbangan sudah dimudahkan sekarang. Iya, penerbangan pastinya akan melonjak. Jelas. Bocah berusia 9 tahun yang menjadi korban kebakaran sebuah ruko di Samarinda akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal selesai 5 hari bertahan dengan perawatan intensif serta alat bantu pernafasan. Bocah bernama Akila itu meninggal pada Kamis 21 April petang kemarin di RSUD AW Syahrani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rita. Ya, halo Mei dan Tribuners. Ya, seperti kita ketahui, Akila menjadi salah satu korban yang terjebak di dalam gedung ruko yang terbakar di Jalan AW Syahrani, Kota Samarinda pada Minggu 17 April 2022 pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah lalu ya, Mei dan Tribuners. Saat itu 7 diantaranya ditemukan meninggal dunia dalam akibat terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida atau keracunan asap ya. Akila sendiri saat itu ditemukan masih bernafas dalam pelukan sang ibundanya yang telah tiada. Nah, sejak itu Akila menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda dengan bantuan alat pernafasan. Dokter yang menangani Akila mengatakan bahwa luka bakarnya hanya 9%. Hanya saja korban ini juga sudah banyak menghirup asap sehingga dibantu alat pernafasan. 5 hari dirawat, kondisi Akila tidak pernah membaik dan memasuki opnam hari ke-6, Kepala Instalasi Humas dan Promosi Kesehatan RSUD AW Syahrani, Dr. Arisya Andina mengumumkan bahwa Akila meninggal dunia pada Kamis 21 April 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dengan begitu, total korban kebakaran di ruko 3 pintu tersebut menjadi 8 orang. Dan Jumat 22 April pagi tadi, jenazah Akila sudah diterbangkan ke kampung halaman di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan bersama seluruh rumpun keluarga. Informasinya akan dikebumikan hari ini juga di samping makam 7 korban sebelumnya. Dan untuk diinformasikan, kebakaran ruko ini diawali dengan kecelakaan tunggal dari mobil Hilux yang menabrak perak bahan bakar minyak eceran di depan ruko tersebut dan menyulut api ya, Mei dan Tribuners. Dan saat ini supir dari mobil double cabin tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo unjuk gigi di lintasan Street Race BSD Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Mengenakan pakaian dinas harian atau PDH polisi, Sambodo tanpa ragu menunggangi motor gede Kawasaki Ninja H2 1000cc. Seperti para pembalap pada umumnya, Kombes Pol Sambodo mulai memainkan gas motor berknalpot brong tersebut tepat di posisi start lintasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Rizky Amana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Siang sahabat Tribuners dari Pantai. Memang benar saja Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kemarin menjajal lintasan balap untuk ajang Street Race BSD Polda Metro Jaya yang berlangsung pada hari ini sekira pukul 2 hingga nanti sebelum waktu maghrib tiba. Nah, Pak Dirlantas memang sengaja datang ke lokasi lintasan tersebut untuk melakukan pengecekan akan kesiapan ajang balap yang melombakan bagi kategori balap jalanan ini. Nah, rekan Tribun, saat Pak Dirlantas sedang melakukan uji lintasan kemarin dan melakukan pengecekan sarana maupun prasarana persiapan dari ajang balap street race itu,
Pak Dirlantas melihat salah satu motor Kawasaki Ninja H2 yang memiliki cc sebesar 1000 cc, lalu mencoba memainkan gasnya dengan bersuara knalpot tersebut. Tak lama Pak Dirlantas pun malah justru memakai helm dan menanyakan bagaimana cara menunggangi motor ini dan bagaimana akselerasi motor ini jika dibawa dengan kecepatan yang tinggi. Nah, alhasil Pak Dirlantas pun mencoba menjajal motor tersebut dengan memacu gas yang sangat cepat di lintasan sepanjang 500 meter. Tak cukup sekali, untuk kedua kalinya Dirlantas pun juga turut kembali memacu kuda besinya tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu di lintasan ajang balap sprint race BSD tersebut. Sudah cukup dalam bermain atau menjajal lintasan sprint race BSD sebelum dipakai oleh para pembalap jalanan itu, Dirlantas pun menyudahi aksinya dan hanya berkata bahwa lintasan yang oke dan motor yang sangat kencang. Sekian, seperti itu rekan. Baik, terima kasih Rizky Amana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap 2 tersangka penipuan terhadap 6 kepala desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam melancarkan aksinya, 2 tersangka mengaku pegawai dari Kementerian Kehutanan. Penipuan yang dilakukan 2 tersangka berhasil memerdaya korbannya hingga mengalami kerugian 1 miliar rupiah lebih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mei, bisa saya sampaikan untuk ungkap kasus ini dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, di mana ke-6 korban merupakan kepala desa di wilayah Lampung Selatan. Kepala desa ini dijanjikan dapat mengurus surat pelepasan kawasan hutan seluas 30 hektar lebih. Dari situ mereka menyerahkan uang sekitar 1,9 miliar lebih. Nah, untuk saat ini aparat kepolisian masih mendalami keterlibatan tersangka lain yang diduga dari Kementerian Kehutanan. Namun untuk sementara ini ada dua tersangka atau tepatnya 3 tersangka, namun 1 tersangka sudah meninggal dunia. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubdit 2 Harda. Berikut tayangannya untuk Anda. 1 miliar 64 juta dan disetorkan kepada orang-orang yang di belakang kami ini, atau yang 3 orang. 3 orang, yang 1 lagi kan sudah meninggal. Di mana yang bersangkutan setelah itu menyetor kembali kepada oknum, ya kalau dari pengakuan warga, oknum dinas terkait, ya, yang tentunya saat ini masih butuh pendalaman lagi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dari informasi yang beredar tersebut, para kepala desa ini setelah dilakukan komunikasi dengan para tersangka tersebut, salah satu metodenya adalah mengirimkan seseorang, ya, untuk melakukan cek koordinat. Penampilan Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat mendampingi Presiden Joko Widodo belusukan ke sejumlah pasar di Bogor menjadi perhatian. Mensos Risma tampak kasual dengan mengenakan sneakers hitam yang dipadukan dengan batik tunik berwarna kuning. Tak hanya itu, yang menjadi sorotan warga sekitar, yakni sepatu yang dikenakan oleh Risma. Pada agenda belusukan ke pasar ini, Risma tampil modis dengan mengenakan sepatu dari brand ternama Louis Vuitton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Siti Fauziah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Siti. Ya, terima kasih rekan Mei. Ada yang menarik dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat mendampingi Presiden Joko Widodo belusukan ke sejumlah pasar di Bogor. Nah, pada agenda belusukan ke pasar ini, Menteri Sosial tersebut tampil modis dengan mengenakan sepatu dari brand ternama Louis Vuitton atau biasa disebut dengan LV, dan dilansir dari laman tradisi.com, yang dimana sepatu dikenakan Mensos Risma itu merupakan seri Runaway Charcoal Sneakers
yang dimana sepatu yang didominasi warna hitam itu memiliki motif kotak-kotak di sisi kanan dan kirinya. Nah, di bagian tali sepatunya juga berwarna hitam menambah kesan kasual, dan dilansir dari beberapa situs jual beli di internet, harga sneakers merek LV itu dibanderol dengan harga belasan juta. Nah, meskipun kondisi pasar Cisarua becek pasca diguyur hujan, namun Mensos Risma tampak nyaman saja mengenakan sepatu tersebut. Dan penampilan Mensos Risma itu juga menjadi sorotan warga yang ada di sana. Demikian yang dapat saya laporkan. Ya, baik. Terima kasih Siti Fauzia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejaksaan Negeri Lampung Timur melimpahkan berkas kasus pengerusakan papan bunga oleh Ketua Persatuan Perwarta Warga Indonesia atau PPWI, Wilson Lalengke, bersama 2 rekannya ke Pengadilan Negeri Sukadana. Kejari Lampung Timur juga menunjuk 5 jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yogi. Oke, baik. Selamat siang ya, Rekan Mei dan Tribuners ya. Jadi memang kemarin dikonfirmasi kepada Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lampung Timur ya, Sukadana, bahwa kasus pengerusakan papan bunga oleh Ketua PPWI Wilson Lalengke yang dilakukan di Polres Lampung Timur sebelumnya ya, itu telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sukadana ya. Jadi dan kejaksaan juga ya, kejaksaan sudah memutus 5 jaksa penuntut umum dalam mengawal di persidangan nantinya. Untuk hukuman yang akan diberatkan ya sejauh ini ya, maksimal 5 tahun 6 bulan ya, dengan pasal-pasal yang terlampir. Dan memang Wilson Lalengke ini sempat sebelumnya ya melakukan pengerusakan di papan bunga di Polres Lampung Timur. Itu papan bunga pemberian milik tokoh adat sekitar. Dan Kasih Intel juga menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan upaya 2 kali ya kalau tidak salah, restoratif justice ya, artinya mencoba jalur perdamaian, tapi memang tidak ditemukan pihak papan bunganya, pemilik papan bunga maupun ketua adat yang memberikan papan bunga itu yang papannya dirusak oleh Wilson Lalengke dan 2 rekan lainnya itu memaafkan, tetapi untuk prosedur hukum mereka ingin tetap proses lebih lanjut. Dan saat ini berkasnya sudah sampai di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur untuk disidangkan nantinya. Kurang lebih seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor pada Kamis 21 April. Kedatangan Presiden Jokowi ini didampingi Mensos Tri Risma Harini dalam rangka membagikan bantuan langsung tunai atau BLT. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat membagi-bagikan kaos kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Halo, baik rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor itu kemarin itu sekitar pukul 15 sore. Pantauan kami, kunjungan yang dilakukan oleh beliau dan rombongan itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Dan pantauan kami, Presiden Jokowi saat kedatangannya saat itu langsung disambut histeris para warga yang sudah menunggu. Namun yang bersangkutan ini tidak bisa didekati baik salaman maupun foto karena memang sementara ini Presiden menurut pihak keamanan tidak diperkenankan untuk berdekatan dengan warga karena pandemi, dan kunjungan tersebut juga
Presiden terlihat sempat sedikit berbincang dengan warga, kemudian memberikan amplop dan bingkisan yang belakangan diketahui ternyata itu merupakan bantuan langsung tunai atau BLT dan juga bingkisan sembako yang berisi beras dan juga minyak goreng dan yang lainnya. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, Presiden Jokowi juga sempat membagikan kaos berwarna hitam yang bertuliskan Jokowi kepada masyarakat. Kegiatan bagi-bagi kaos tersebut, pantauan kami sempat menimbulkan adanya kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Ciawi karena warga yang berebut itu sampai merangsek ke area tengah jalan raya. Namun hal itu berhasil diamankan oleh petugas yang melakukan pengamanan di lokasi. Demikian. Ya, baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali sesaat jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang wanita bernama Lilis Mandasari di Kabupaten Lahat tewas dibunuh suaminya sendiri bernama Agus. Korban diketahui sering mengalami KDRT dari sang suami sehingga ingin bercerai. Pelaku juga disebut sempat mengancam korban jika ia ingin membunuh korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Edi Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edi. Baik, Mai, dapat kami sampaikan bahwasannya peristiwa pembunuhan terjadi sepekan yang lalu, di mana Agus, suami dari korban, membunuh istrinya bernama Lilis. Jadi sebenarnya antara Lilis dengan Agus ini sudah sering terjadi pertengkaran, cekcok antara keduanya yang disebabkan oleh perilaku dari sang suami yang membuat Lilis sebenarnya sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Si Agus ini menurut keterangan dari keluarga korban, selain hobi mabuk-mabukan juga hobi berjudi. Kemudian tidak jelas apa yang dikerjakan sehari-hari. Ini yang membuat Lilis jengkel kemudian meminta cerai dari suaminya Agus ini. Puncaknya pada beberapa hari yang lalu Lilis ini meninggalkan kediamannya di Kikim, kemudian ke rumah kakak korban. Nah, berselang beberapa hari kemudian pelaku mendatangi Lilis di rumah kakak korban yang bernama Tini Martina ini, kemudian mencari keberadaan Lilis. Pada saat itu sebenarnya Lilis disembunyikan oleh pihak keluarga agar tidak bertemu dengan pelaku Agus, karena sejauh ini pihak keluarga sendiri sudah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan Agus, karena saat datang ke rumahnya Tini Martina, pelaku Agus ini sudah membawa senjata tajam dan mengancam untuk menghabisi nyawa istrinya Lilis. Dan benar saja saat Lilis kembali pulang ke rumah ayahnya, Tini Martina, Agus sudah menunggu di rumahnya dan kemudian terjadilah sedikit cekcok yang kemudian membuat pelaku Agus ini langsung menghujami Lilis dengan senjata tajam yang mengakibatkan beberapa luka tusuk di tubuh Lilis dan berakhir korban ini meninggal dunia. Untuk sementara ini pihak keluarga korban sendiri meminta agar pelaku Agus sendiri bisa diadili seadil-adilnya dan jika bisa untuk sama seperti adiknya, yaitu mendapatkan hukuman mati. Demikian kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Ternyata disakitin terus mulai kurang perjanjian dia udah lebam, udah minggat lah karena sering dipukulin. Jadi sehari-hari mencuri gitu ya? Iya, mencari nggak mau. Bukan, jadi nafkahi ini? Kadang dikasih mertuanya. Kalau ada Ayu gak ya? Ada Ayu kadang jualan kan, cari untuk makan jajan anak, jualan mie ayam, jualan bakso, jualan gorengan. Ya, tadi kan modal pot-potan tadi kan. Tim
gabungan jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, BNNP, dan BNK Pangkal Pinang menggeledah blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Handphone dan narkotika menjadi target dan sasaran operasi bersih-bersih yang dilakukan tim gabungan. Operasi bersih-bersih blok hunian narapidana ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Antoni Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ramli. Ya, terima kasih rekan. Ini kemarin tim dari jajaran Lapas Narkotika Pangkal Pinang bersama jajaran tim dari BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta BNK melakukan operasi bersih-bersih kamar hunian warga binaan di lapas tersebut. Dari hasil operasi tersebut, petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti berupa benda-benda terlarang seperti korek api gas, logam lainnya, kaleng, kartu domino, remi, serta sikat gigi, di mana salah satunya sikat gigi ini menjadi benda yang dikategorikan masuk kategori benda terlarang karena dikhawatirkan bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu Kamtibmas. Namun dalam operasi bersih-bersih tersebut, petugas gabungan tidak menemukan barang bukti ataupun barang bukti yang menjadi target utama, yakni narkotika dan telepon genggam. Petugas hanya menemukan sejumlah barang bukti seperti korek api tadi, gosok gigi, yang khawatir diruncingkan nanti dan digunakan oleh para narapidana untuk mengancam keselamatan. Seperti itu, Mbak Mei. Baik, terima kasih Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggerebek 2 gudang yang diduga sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Kota Jambi pada Kamis 21 April. Di gudang ini petugas menemukan nota untuk alat transaksi minyak. Kemudian bleaching, asam sulfat, dan bahan lainnya yang diduga kuat dipakai pelaku untuk mengoplos BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Baik, terima kasih. Baik, kami kembali informasikan untuk Medan Tribuners bahwasanya memang kemarin tim dari Ditreskrimsus Polda Jambi kembali melakukan penyidakan atau penggeledahan sejumlah gudang-gudang minyak yang ada di Kota Jambi, dan termasuk ada 2 gudang yang digerebek oleh petugas di kawasan Cijenjang. Dan Pak, ini merupakan sebuah tindak lanjut di mana sebelumnya Polda Jambi berhasil mengungkap dugaan pengoplosan BBM ilegal sebanyak 50 ton dari 4 mobil tangki ke dalam sebuah booth. Nah, kemudian berdasarkan keterangan dari tersangka yang diamankan, petugas mendapat informasi bahwasanya memang ada gudang-gudang yang menyuplai minyak 50 ton tersebut, sehingga pihaknya berhasil menggerebek 2 gudang. Namun memang pada saat penggerebekan tidak ditemukan pelaku atau aktivitas manusia di dalamnya, hanya ada ditemukan statement berukuran atau berkapasitas ribuan liter, kemudian mesin, serta ada 1 karung yaitu bahan kimia yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengoplos minyak. Begitu, Mei. Kemudian ini dari keterangan di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori, di mana pihaknya akan menindaklanjuti terkait penggerebekan ini. Kita akan kembali konfirmasi bahwa apakah sudah dipanggil seperti yang disebutkan oleh beliau kemarin. Pihaknya akan memanggil pemilik 2 gudang ini untuk dilakukan tindak lanjut sebagaimana yang disebut, apakah akan ada tersangka atau bagaimana. Karena memang pada saat penggerebekan tidak ada ditemukan aktivitas maupun pelaku yang sedang berada di dalam gudang. Saat ini, Mei, untuk beberapa barang bukti termasuk dari nota atau kwitansi transaksi, kemudian bahan bakar, maksudnya bahan kimia serta cairan kimia yang ditemukan di lokasi sudah diamankan ke Mapolda Jambi. Mungkin demikian, Mei.
Baik, terima kasih Aryo Tondang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pihak Imigrasi Melabuh Aceh mengakui bahwa seorang tenaga kerja asing atau TKA yang heboh karena memakai seragam mirip militer Cina telah dikembalikan ke negara Cina. Langkah itu dilakukan perusahaan di PLTU 3 hingga 4 Nagan Raya setelah sebelumnya ditarik ke Jakarta untuk pembinaan. Diketahui TKA tersebut datang dari Cina sebagai tenaga ahli mengevaluasi pekerjaan proyek. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Rizwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizwan. Baik, Mai, dapat kami laporkan pihak Imigrasi Melabuh Kabupaten Aceh Barat yang membawahi Kabupaten Nagan Raya beberapa hari lalu telah melakukan pemulangan terhadap seorang tenaga kerja asing WNA yang bekerja di PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap 34 di Kabupaten Nagan Raya. WNA yang hari-hari sebagai TKA tersebut diketahui mendapati menggunakan pakaian seragam mirip militer Cina yang diketahui seragam tersebut dilarang beroperasi di Indonesia. Menurut informasi pihak imigrasi setelah dilakukan proses penyidikan, seragam militer yang digunakan TKA Cina tersebut adalah hari-hari buruh di negara Cina. Namun kemarin adalah kecolongan dia memakai pakaian Cina tersebut di lokasi proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 34 di Kabupaten Nagan Raya yang saat ini sedang dalam pengerjaan fisik. Pihak imigrasi berkoordinasi dengan Kodim Nagan Raya, kemudian pihak MPG selaku rekanan yang mendatangkan TKA sudah memulangkan TKA bernama Wang Yuzhu yang berumur 39 tahun tersebut ke Jakarta, langsung diterbangkan kembali ke negara Cina. Saat ini pihak migrasi masih terus melakukan proses pengawasan terhadap TKA yang melakukan proses kerja proyek pembangunan PLTU 34 di Kabupaten Nagan Raya. Iya, Mai? Ya, baik. Terima kasih Rizwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Melabuh. Berikut tayangannya untuk Anda. Masalah baju loreng ya, jadi setelah saya cross check kemarin, memang di negara dia, di Cina itu, baju loreng itu sama dipakai halnya oleh baju pekerja hari-hari. Jadi dia kan terbawa kemari bajunya, terbawa kemari ke kita. Jadi terpakailah oleh dia. Dia tidak ada maksudnya cuma berdiri di pos mungkin. Sementara video yang beredar di situ kan ada juga tentara yang duduk, Bang ya? Iya. Ya kan? Iya. Berarti kan bukan tidak ada unsur kesengajaan, mungkin dia pas lewat ada yang memviralkan. Yang memviralkan mungkin Abang udah tahu siapa? Iya. Udah tahu kan? Muhammad siapa? Nasir ya? Nasir. Jadi dialah yang memviralkan sehingga menyebarlah kemana-mana. Tapi yang jelas yang bersangkutan itu bukanlah seorang tentara, dia murni TKA. Menandai dimulainya masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mengadakan apel gelar pasukan posko Lebaran Idul Fitri di halaman Stasiun Kertapati pada Jumat 22 April. Pelaksanaan apel gelar pasukan posko Lebaran Idul Fitri ini merupakan kesiapan kereta api KAI Divisi Regional 3 setelah selama 2 tahun tidak dilaksanakan karena masa pandemi COVID-19. KAI juga menyediakan layanan vaksinasi gratis bagi masyarakat dan pelanggan kereta api jarak jauh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arif. Ya, baik. Ya, Mei, dapat kami sampaikan untuk Lebaran tahun 2022 ini, pihak PT Kereta Api Divisi Regional 3 Sumatera Selatan sudah
menyiapkan untuk langkah antisipasi mudik yang mulai diberlakukan H-10 Lebaran kayak gitu, atau tanggal 22 April ini Mei, hingga H+10 nanti hari H. Nah, pihak PT KAI di 3 Sumsel sendiri sudah menyiapkan beberapa posko termasuk untuk pengamanan ke depan, sehingga mereka tidak ingin ada hal-hal yang nantinya akan merugikan khususnya para pelanggan kayak gitu. Nah, pihak Divre 3 sendiri selama ini menjalankan kereta api untuk Bukit Serelo, relasi Kertapati dan Lubuk Linggau pulang pergi. Kemudian KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang Lampung. Dan KA Komersil Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau. Nah, pihak PT KAI D3 sendiri sudah memastikan animo masyarakat untuk mudik dengan menggunakan kereta api cukup tinggi untuk tahun ini, semenjak 2 tahun belakangan tidak bisa kayak gitu karena di masa pandemi, di mana KAI telah menjual sekitar 24.000 tiket atau sekitar 46% dari total 52 ribuan tiket yang disediakan selama masa mudik Lebaran tahun 2002. Adapun keberangkatan favorit yang dipesan oleh calon penumpang itu pada H-3 Lebaran yaitu atau tepatnya 29 April mendatang itu sudah full booking semua. Sedangkan untuk arus balik PT KAI memprediksi pada H+5 nanti yang merupakan hari terakhir libur yaitu atau tanggal 8 Mei mendatang. Nah, Kepala Divisi Regional 3 PT KAI Palembang, Junaidi Nasution menyatakan meskipun mudik sudah diperbolehkan oleh pemerintah, aturan protokol kesehatan tetap diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan yang baru keluar beberapa hari ini, Mei. Secara ketat agar mudik sehat, mudik aman dapat terlaksana. Dan ada beberapa syarat untuk para pemudik untuk tahun 2022, di mana orang dewasa diwajibkan untuk melakukan vaksin lengkap menerima 3 dosis yaitu hingga booster. Nah, sedangkan untuk yang untuk anak atau remaja lah usia 6 sampai 17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis 2 tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test. Sedangkan anak usia 6 tahun ke bawah tidak wajib untuk melakukan tes antigen atau PCR, namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan kayak gitu. Nah, setelah itu juga PT KAI sudah melakukan beberapa upaya termasuk untuk vaksinasi booster sendiri bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster. Pihak PT KAI bekerja sama dengan TNI AL dan Lanal Palembang menyiapkan lokasi booster kayak gitu di sekitaran PT KAI itu sendiri, tempat untuk stasiun di Kertapati, Mei. Dan itu bisa juga bekerja sama dengan klinik Mediska sehingga masyarakat bisa dimudahkan untuk bisa booster. Kayak gitu, Mei. Terima kasih, Mei. Baik, terima kasih Arif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Regional 3 PT KAI Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda.
kereta api Jawa dan Sumatera. Ada berapa Dan di wilayah di seluruh personil, jadi kita pegawai itu ada 2.653 orang ya. Nah, jadi itu 50%-nya adalah tenaga personil kita operasional di lintas. Jadi kami menurunkan semua personil kami, baik itu menjaga perlintasan tidak dijaga, membantu teman-teman di perlintasan. Karena diprediksi tahun ini itu Lebaran arus balik mudik ini pada saat Lebaran ini diperkirakan sangat banyak sekali ya, karena sudah 2 tahun warga negara Indonesia ini kan sudah tidak mudik ya. Nah, tahun ini Presiden memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik. Jadi kami mengantisipasi kalau terjadi kemacetan di perlintasan, kami juga ikut membantu nanti di sana. Selain dari SDM, siapa lagi? Kami siapkan material ya, jadi kami itu menyiapkan AMUS namanya ya, alat material untuk siaga. Jadi kalau ada sesuatu kami akan mempergunakan alat material tersebut. Tapi kita berharap mudah-mudahan alat itu tidak kita pergunakan di tahun ini. Ya. Karena ini masuk cuaca ekstrim ya Pak? Ya, jadi kita kan tidak menentu ya, jadi panas hujan. Nah itu yang kita antisipasi. Pak, untuk ketersediaan tiket gimana Pak di Kota sendiri? Ketersediaan tiket kita masih banyak ya. Kita baru 64% dari 52.000 tempat duduk ya. Baru kita terjual sekitar 24.000 lah ya. Jadi silakan aja masyarakat pemudik yang mau menggunakan transportasi kereta api, silakan aja, tempat duduk kita masih banyak. Pak, untuk Lebaran tahun ini kita ada penambahan gerbong khusus nggak Pak nantinya? Sementara kita menjalankan KA kita yang ada dulu ya. Kalau nanti permintaan memang itu meningkat, nanti kita jalankan lagi penambahan KA-nya. Tapi sudah ada strategi langkah-langkah ke depan ya Pak? Ya. Sudah ada kesiapan Pak untuk penambahan gerbong? Sudah ada siapan. Pak, untuk posko hanya di stasiun atau udah ada titik-titik di stasiun yang lain? Di stasiun lain juga ada. Ya, terutama di Kertapati ini nanti kita bikin. Jadi di sini ada data posko juga ada nanti. Ya. Pak, tadi ada pos vaksinasi dari TNI AL kan? Ya, jadi kita bekerjasama dengan TNI AL untuk melakukan vaksinasi yang belum booster ya, gitu. Jadi kan ada persyaratan tahun ini gitu, ya. Jadi mereka yang sudah vaksin nggak perlu di antigen lagi? Ya, jadi memang persyaratan dari Kementerian Menteri Perhubungan itu. Polda Kalimantan Selatan bersama Polres jajaran dibantu TNI dan instansi terkait lainnya menyiapkan sebanyak 2.116 personil yang tergabung dalam Satgas Operasi Ketupat Intan 2022 Polda Kalimantan Selatan. Ratusan personel ini akan disebar di 23 pos pengamanan dan 11 pos pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan. Dengan sasaran untuk mengamankan dan menjaga kelancaran aktivitas mudik 1443 Hijriah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Ahmad Maudodi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ahmad. Baik, Mei dan pemirsa, kami sampaikan ini pemeriksaan kesiapan terhadap ratusan personel dan armada pendukung untuk Ops Ketupat Intan tahun 2002 Polda Kalsel ini dilakukan oleh Kapolda Kalsel, Jenderal Polrekwanto bersama Danrem Satpol Satu Antasari, dan juga didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Dalam kesempatan ini Kapolda Kalsel tadi mengatakan memang ada perbedaan aktivitas pengamanan terkait mudik tahun 2022 atau jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, karena di tahun ini pemerintah memang sudah melonggarkan atau memperbolehkan kegiatan mudik secara penuh. Tapi meskipun demikian, Kapolda mengingatkan untuk agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk situasi mudik di Kalimantan Selatan ini, Kapolda menyatakan arus mudik keluar provinsi ini didominasi oleh para pekerja sektor industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk masyarakat asli Kalsel diperkirakan hanya akan melakukan perjalanan mudik antar kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kapolda menegaskan ini tidak ada penyekatan untuk mudik tahun ini, tapi akan disiapkan posko-posko pengamanan dan pelayanan untuk memperlancar kegiatan
aktivitas masyarakat dalam mudik. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Maudodi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami Polda Kalimantan Selatan serta Forkopimda dibantu stakeholder lainnya telah melaksanakan rakor lintas sektoral untuk menghadapi perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Dilanjutkan dengan gelar pasukan yang tadi sudah kita laksanakan sama-sama Forkopimda dan instansi terkait lainnya. Saya akan menyampaikan secara umum tentang kesiapan daripada wilayah Kalimantan Selatan. Secara umum, operasi Ketupat untuk wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai tanggal 5 Mei 2022. Setelah gelar pasukan ini, kita akan mempersiapkan di lapangan pos-pos pengamanan, baik di tempat wisata, tempat hiburan, pusat keramaian, maupun di jalan-jalan dan perapatan-perapatan. Pos pengamanan ini adalah untuk kelancaran daripada pelaksanaan Idul Fitri 1443 Hijriah, juga untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi dua sisi yang kita laksanakan. Insya Allah masyarakat bisa melaksanakan Lebaran ini dengan sebaik-baiknya. Ada perbedaan antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Tahun lalu kita masih diliputi suasana maraknya COVID-19, sehingga mudik itu ditiadakan, walaupun masih ada yang tetap mudik. Namun tahun ini pemerintah sudah membolehkan untuk mudik. Ada sekitar 85,5 juta arus mudik, arus lalu lintas, arus orang yang pulang kampung ataupun ke tempat tujuan masing-masing. Dan ini harus kita amankan. Untuk Kalsel, kebanyakan yang mudik adalah pekerja tambang dan pekerja kelapa sawit. Yang lainnya mudik ke kampung masing-masing di kabupaten-kabupaten yang ada. Prinsipnya kami Forkopimda siap untuk melaksanakan pengamanan apapun yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka kaitan perlebaran. Demikian. Jenderal, ada berapa posko jenderal? Ya? Ada berapa posko di Kalimantan Selatan? Nanti teknis sama Pak Karom ada. Jenderal, untuk penyekatan ada jenderal? Ya? Penyekatan. Tadi dikatakan tidak ada penyekatan. Ya, semua berjalan seperti sebelum adanya COVID-19. Ya, tidak ada penyekatan. Namun dari pengusaha tempat hiburan, pusat keramaian lain seperti mal, wajib tetap menerapkan protokol. Uji coba tanpa transaksi di gerbang tol Palimanan Tol Cipali dimulai. Uji coba tersebut dimulai tepat kira-kira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah petugas pun terlihat bersiaga di gardu tol untuk mengarahkan para pengendara yang langsung melintas. Kebijakan integrasi transaksi Cikampek Kalikangkung yang diuji cobakan tersebut akan diberlakukan saat arus mudik Lebaran 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Imam. Ya, baik, terima kasih, Meh. Selamat siang, Tribuners. Saat ini PT LMS selaku operator tol Cipali telah melakukan uji coba integrasi transaksi Cikampek hingga Kalikangkung, sehingga para pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melalui tol Cipali, tepatnya di gerbang tol Palimanan sebagai gerbang tol terakhir dari tol Cipali, tidak perlu melakukan tap di tolnya, sehingga mereka bisa langsung melintas tanpa perlu melakukan transaksi atau tap di tol. Kebijakan tersebut dalam masa uji coba ini diberlakukan mulai hari ini hingga Minggu 24 April 2022. Dan nantinya pada tanggal 25 April 2022 sejumlah instansi terkait atau yang terdiri dari mulai Polri, BPJT, dan Kementerian Perhubungan serta lainnya akan mengevaluasi hasil uji coba. Namun dari keterangan
PT Lintas Marga Sedaya selaku operator tol Cipali, uji coba tersebut hanya untuk yang nantinya akan dievaluasi adalah teknis penerapan pembayarannya, apakah ada kendala. Artinya karena saat ini tol Cipali transaksinya dipindahkan di Kali Kangkung atau gerbang tol tempat pengendara keluar, apakah ada teknisnya, ada kendala teknisnya, dan nantinya akan dievaluasi. Namun dari pengelola tol Cipali sendiri memastikan bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan selama masa arus mudik hingga arus balik Lebaran 2022, sehingga para pengendara diimbau untuk melakukan pengisian e-tol sesuai dengan tempat gerbang tol yang akan nanti keluarnya di mana. Karena meskipun di DT Palimanan Tol Cipali tidak ada transaksi, para pengendara tetap akan membayarnya di gerbang tol terakhir yang akan tempat keluarnya mereka dari jalur tol ke jalur arteri. Namun dari PT LMS sendiri memastikan meskipun transaksi di gerbang tol Palimanan ditiadakan, tarifnya tetap tidak ada perubahan dan tidak ada kenaikan, sehingga tarifnya masih diberlakukan tarif yang sama seperti sebelumnya. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini situasi arus lalu lintas masih ramai lancar, namun masih ada saja beberapa pengendara yang kebingungan karena mereka masih akan melakukan tap e-tol di gardu tol, namun ada petugas yang disiagakan di setiap gardu tol sehingga para pengendara yang melaju pelan atau hendak melakukan tap diminta langsung melaju melintas tanpa perlu tap e-tol. Dan dari PT LMS sendiri tetap menyediakan para personil di lapangan, bahkan ditambah selama masa arus mudik Lebaran untuk mengantisipasi kondisi darurat. Dalam artian saat ini meskipun GT Palimanan tidak ada transaksi, petugas tetap disiagakan untuk mengingatkan atau mengarahkan para pengendara tetap melaju, tidak perlu tol di gerbang tol Palimanan. Dan diprediksi puncak arus mudik di gerbang tol Palimanan Tol Cipali sendiri akan berlangsung pada 28 hingga 29 April, dan prediksi jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan Tol Cipali pada puncak arus mudik mencapai 103.000 unit kendaraan. Dan kebijakan penyediaan transaksi di gerbang tol Palimanan juga diberlakukan untuk arah sebaliknya atau dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, sehingga pengendara yang hendak menuju Jakarta bisa melakukan transaksi atau tap e-tol di gerbang tol Cikampek Utama atau di gerbang tol yang akan nantinya mereka keluar, gerbang tol terakhirnya. Dan teknisnya sama seperti di lajur kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, nantinya ada petugas yang disiagakan di setiap gardu tol untuk mengarahkan para pengendara sehingga tidak perlu melakukan tap e-tol lagi di gerbang tol Palimanan Tol Cipali. Demikian. Baik, terima kasih Imam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dephead Tol Transaksi Manajemen Astra Tol Cipali. Berikut tayangannya untuk Anda. Uji coba terkait dengan integrasi antara klaster 1 dan klaster 2. Di mana dalam integrasi ini menggabungkan program mudik gratis ini akan ini baru 2 uji coba terkait dengan integrasi antara klaster 1 dan klaster 2. Di mana dalam integrasi ini menggabungkan transaksi di ruas tol antara Cikampek Utama sampai dengan Palimanan dengan transaksi dari gerbang tol Palimanan sampai dengan Kali Kangkung, sehingga tidak ada transaksi lagi di gerbang tol Palimanan. Transaksi di gerbang tol Palimanan dipindahkan ke transaksi di gerbang keluar berikutnya. Untuk uji coba pelaksanaan ini tanggal 22 sampai dengan 24 dan
nanti akan dievaluasi dan akan dilaksanakan selanjutnya. Pemerintah Kota Medan melakukan program mudik gratis perdana bagi masyarakat yang bekerja di Kota Medan untuk dapat pulang kampung pada Lebaran tahun ini. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 20 hingga 25 April 2022. Adapun setelah 2 hari dibuka, pendaftar membludak hingga mencapai 2.000 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Kartika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kartika. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Dapat kita informasikan bahwa untuk posko mudik gratis Pemko Medan ini diminati oleh banyak masyarakat Kota Medan. Adapun pada hari ketiga ini sudah banyak masyarakat yang mendaftar, bahkan pada hari kedua sudah ada sekitar 2.000 masyarakat yang mendaftar untuk bergabung dalam mudik gratis Pemko Medan ini. Adapun sebelumnya Pemko Medan menggelar mudik gratis bagi masyarakat yang bekerja di Kota Medan untuk dapat pulang kampung, dan pendaftaran itu sudah dibuka mulai tanggal 20 hingga tanggal 25 April, dan untuk jadwal keberangkatannya sendiri akan dimulai selama 3 hari, yaitu tanggal 29, tanggal 30 dan tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh. Dan kemudian untuk syaratnya sendiri itu cukup mudah, para pendaftar cukup menunjukkan KTP bagi para pemudik yang ingin berangkat sendiri, dan bagi para pemudik yang ingin membawa dan mendaftarkan keluarganya cukup membawa KK dan mengatakan berapa jumlah para pemudik yang ingin didaftarkan dalam mudik gratis ini. Kemudian juga bagi para masyarakat yang ingin mendaftar namun belum vaksinasi, pihak Pemko Medan melalui Disub Kota Medan juga menyediakan fasilitas vaksin gratis dan akan keluar jadwalnya pada hari terakhir, yaitu tanggal 25 April bertepatan dengan jadwal keluar kapan para pemudik ini dapat berangkat. Nah, kemudian ketika ditanya mengenai kuota, hingga saat ini Pemko Medan masih terus membuka pendaftaran bagi masyarakat dan belum ada kuota terbatas untuk saat ini untuk mudik gratis dari Pemko Medan. Dan juga ketika ditanya kepada Wali Kota Medan terkait dengan dana anggaran untuk mudik gratis ini, Pemko Medan menyatakan, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan bahwa untuk mudik gratis dari Pemko Medan ini tidak ada terlibat dalam anggaran APBD, namun berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait seperti Bank Sumut yang akan turut mensupport dari bantuan bis, dan juga pihak Pemko Medan akan membayar para perusahaan transportasi untuk mendata berapa jumlah pemudik agar dibayarkan ke pihak transportasi. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Kartika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Program mudik gratis ini akan ini baru 2 hari ya kita buka pendaftaran. Alhamdulillah sudah lebih dari 2.000 ya, lebih dari 2.000 yang mendaftar. Ini akan terus kita buka. Mudah-mudahan bisa kita lakukan nanti di 3 hari ya. 3 hari Pak, 29, 30 sama tanggal 1. 29, 30 dan tanggal 1. Nanti tanggal 1 mungkin khususnya nanti bagi teman-teman yang pekerja, sambil kita merayakan ataupun sama-sama memperingati May Day, nanti teman-teman pekerja nanti bisa kita antarkan ke kampung halamannya melalui mudik bersama. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita tampung sebanyak-banyaknya. Ini tentunya bukan hanya Pemko Medan, tapi teman-teman stakeholder di wilayah Kota Medan sama-sama kita kolaborasi. Salah satunya Bank Sumut nanti ya. Bank Sumutnya tabur pula ini. Tadi mau ini. Syaratnya apa itu Pak Wali? Syaratnya mendaftar. Syaratnya mendaftar. Yang pasti ketentuan untuk melaksanakan mudik bagi para warga Kota Medan tetap kita jalankan. Namun hal-hal itu akan kita penuhi. Misalnya yang belum vaksin nanti kita vaksin, nanti ada jadwalnya keluar, setelah pendaftaran nanti ada jadwal yang keluar, nanti kita berikan fasilitas agar betul-betul diperbolehkan secara akurat.
Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat Lombok Timur untuk menunggu waktu berbuka puasa. Satu diantaranya adalah memainkan permainan tradisional gasing, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wawan. Ya baik, terima kasih saya ucapkan. Memang di Lombok, khususnya di Lombok Timur itu masyarakat dalam mengisi waktu menunggu waktu berbuka puasa atau istilahnya ngabuburit, mereka menggunakan kegiatan unik. Satu diantaranya itu adalah bermain gangsing. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Di mana mereka akan berkumpul di lapangan terbuka dari mulai ba'da asar atau lebih tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, Tribuners, untuk untuk tata cara permainan gangsing di Desa Kotaraja ini sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok itu diisi oleh 2 orang, bahkan sampai puluhan orang atau lebih. Memang selama Ramadan di Desa Kotaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, itu mereka bermain gangsing bukan hanya untuk sekedar menunggu waktu berbuka puasa atau istilahnya ngabuburit, tetapi memang mereka gunakan waktu itu untuk mereka mengasah keterampilannya atau mengasah potensi bermain gangsingnya. Karena di Lombok sendiri, Tribuners, itu permainan gangsing diperlombakan. Nah, untuk permainan gangsing sendiri di Lombok itu mempunyai filosofis yang mendalam, di mana mereka setiap pertandingan itu mempunyai arti di mana untuk menjalin silaturahmi antar desa, antar dusun, desa, kecamatan, hingga antar kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk permainan gangsing sendiri di Lombok, khususnya di Lombok Timur, lebih khususnya di Desa Keruak, di Desa di Desa Kotaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, itu dipertandingkan oleh masing-masing dusun yang ada di Desa Kotaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ahmad Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi ajang pemberian penghargaan terhadap perempuan berprestasi dan berjasa se-Indonesia, seperti penghargaan yang diberikan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Sebanyak 15 perempuan asal Sulawesi Utara menerima penghargaan tersebut. Di antara 15 orang tersebut, seorang perempuan bernama Adriani Bawes menerima penghargaan langsung di Istana Negara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi momen Hari Kartini ini menjadi ajang untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada perempuan yang anggap berjasa dan berprestasi di segala bidang, di mana ini diselenggarakan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, yang kemudian menganugerahkan penghargaan kepada sekitar 500 perempuan berjasa dan berprestasi se-Indonesia, di mana di Provinsi Sulawesi Utara itu ada sebanyak 15 perempuan yang memperoleh penghargaan itu, di mana salah satu seorang di antaranya bernama Adriani Bawes itu diundang langsung ke Istana Negara menjadi perwakilan dari ratusan perempuan yang mendapat penghargaan dari OASEKIM ini.
Jadi Bu Adriani West ini merupakan guru yang ada di Kota Bitung, salah satu kota yang ada di Provinsi Utara, di mana ia mengajar sebagai guru honorer di Pulau Lembeh, di salah satu SMP yang ada di Kota Bitung di Pulau Lembeh tersebut, merupakan daerah yang cukup terpencil. Selain Ibu Adriani West, ada 14 perempuan lainnya yang menerima penghargaan di kantor Gubernur Sulawesi Utara, di mana penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau. Penghargaan itu mencakup beberapa bidang pengabdian dari para penerima penghargaan, misal bidang pendidikan, bidang kesehatan, ada juga sosial budaya, ada juga lingkungan. Para ke-15 penerima penghargaan ini merupakan perwakilan dari kabupaten kota yang di Sulawesi Utara yang berjumlah 15 orang. Jadi setiap perempuan itu berasal dari kabupaten kota yang memang terpilih untuk mendapatkan penghargaan yang bergengsi. Demikian, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.